mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. La 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 la. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Hidupku kan bahagia. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kiprah Desa, Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda malam hari ini di Kiprah Desa untuk edisi hari Selasa tanggal 13 September 2022. Dan untuk malam hari ini pendengar kami hadirkan topik yaitu pemanfaatan rumput laut menjadi sabun organik. Nah, bagaimana kemudian caranya dan apa manfaat dari sabun rumput laut ini, sama-sama kita akan belajar bersama dengan narasumber. Kami sudah terhubung bersama beliau melalui aplikasi Zoom. Ada Ibu Sri Wahyuni Amade, SPI. Beliau merupakan penyuluh perikanan Kota Parepare, Satminkal BRP BAP 3 Maros, BRSDM KKP. Kita sapa Ibu Sri Wahyuni. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Bu Sri Wahyuni sudah bersama kami di RRI Makassar malam hari ini. Kabar sehat Ibu Sri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah untuk Anda pendengar yang juga nanti pada saat penjelasan Ibu Sri ingin ada hal yang ingin Anda tanyakan atau kurang jelas, boleh bergabung di 082133339440. Saat ini juga kami live streaming di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Baik Ibu Sri, ini mengenai pemanfaatan rumput laut ya menjadi sabun organik. Nah, di awal mungkin ada pengantar yang ingin disampaikan untuk pendengar kita. Silakan Ibu Sri. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Ya, silakan Bu Sri. Saya Sri Wahyuni Amade. Saya penyuluh perikanan Kota Parepare. Penyuluh perikanan Kota Parepare itu senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kelautan dan Perikanan Parepare di bawah pimpinan Ibu Insinyur Bildana SPMM IPU. Dan penyuluh perikanan itu di bawah naungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros di bawah pimpinan Bapak PLT Dr. Andi Indrajaya SPI MSc, dan atasan langsung kami itu adalah Bapak Anton Mulyawan SH. Baik,
pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pemanfaatan rumput laut menjadi sabun organik. Seperti kita ketahui bahwa keseharian kita itu tidak lepas dari sabun ya, karena setiap kita ingin membersihkan tubuh badan kita itu adalah menggunakan sabun. Pada kesempatan ini kami mencoba memanfaatkan rumput laut sebagai sabun, yang artinya sabun dalam bentuk organik. Artinya bahan-bahan yang kami gunakan di sini adalah bahan-bahan alam yang tidak menggunakan bahan kimia, di mana sabun organik ini dari rumput laut, karena sumber daya alam di Kota Parepare itu ada yang membudidayakan rumput laut, sehingga bahan baku untuk sabun tersebut tidak akan kekurangan ya. Jadi untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut, kami mencoba membuat sabun rumput laut ini dengan memberdayakan ibu-ibu masyarakat pesisir yang merupakan anggota kelompok binaan kami yang ada di Kota Parepare. Dengan pemanfaatan rumput laut ini, menurut saya searching di berbagai media bahwa rumput laut itu sudah banyak dimanfaatkan. Seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan rumput laut ini sudah sangat beragam ya, mulai dari produk pangan maupun non pangan. Secara garis besarnya produk rumput laut itu dapat dimanfaatkan dalam pangan, pakan, pupuk, produk kosmetik, dan produk farmasi. Untuk ibu-ibu yang menjadi binaan kelompok kami sangat-sangat antusias untuk membuat sabun rumput laut ini, karena sangat bermanfaat. Karena selain rumput laut, sabun ini dia gunakan langsung ya Pak, setelah dia buat, dia testimoni, karena menurut beliau yang memanfaatkannya badannya menjadi lebih lembab kulitnya, ya, terus dia merasa bahwa penggunaan sabun ini mencegah penuaan dini, karena keriput-keriput yang ada di wajahnya sudah mulai berkurang dan jerawatnya sudah hilang. Terus proses pembuatan rumput laut ini melalui beberapa tahap ya Pak. Ada dari tahap penyediaan bahan dan alat, terus alat-alat yang digunakan di sini harus steril dan bebas dari kontaminasi bakteri. Terus bahan-bahan yang digunakan juga itu bahan-bahan alami seperti dari minyak, terus NaOH di sini sebagai alkali untuk melarutkan minyak menjadi sabun. Terus penambahan rumput laut sebagai bahan organiknya. Terus setelah bahan tersebut tersedia, kemudian ditimbang, dan setelah ditimbang alat-alat bahan tersebut dicampur. Setelah dicampur alat bahan tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah sabun tersebut dicetak, kemudian membutuhkan 2-4 hari. Setelah itu dikeluarkan dari cetakan, kemudian dipotong-potong dan diangin-anginkan sampai 3-4 minggu. Setelah 3-4 minggu, sabun tersebut boleh digunakan dan siap di packing. Demikian dari saya Pak, kasih. Baik. Jadi itu
pengantar yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami juga nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Nah, Ibu Wahyuni, ini untuk pendengar kita yang bertanya tadi kan tidak disebutkan begitu. Mungkin pendengar kita juga tertarik, wah ternyata rumput laut bisa dimanfaatkan begitu menjadi sabun organik, dan tadi disebutkan manfaatnya juga luar biasa ya. Ini bisa melembabkan, cegah penuaan, termasuk jerawat juga bisa hilang begitu Bu Sri ya. Ya. Ya, untuk pendengar kita yang bertanya, ini ada yang bertanya katanya untuk takaran setiap bahannya bagaimana ya? Ini ada Ibu Adewia. Oke, boleh disampaikan Ibu Sri. Tadi bahan-bahannya apa saja Ibu Sri? Ada cuma 3 ya? Iya. 3 4 saja? dengan air. 4 dengan air? Ya. Oke. Ada proses dimasak kah atau seperti apa? Direbus atau bagaimana? Pencampurannya itu Pak, misalnya kita gunakan minyak ya. Saya di sini dengan ibu-ibu kelompok binaan kami menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapa di sini kami bukan minyak kelapa pure ya, karena minyak kelapa yang kami buat di sini merupakan minyak kelapa yang sudah kami buat dengan rempah-rempah. Misalnya kami membuatnya dengan masukkan serai, jahe, daun binahong, daun bidara, dan daun sirih Cina. Setelah menjadi ekstrak minyak, kemudian kita campur dengan minyak zaitun, kemudian minyak sawit dengan perbandingan ada perbandingannya tertentu karena penggunaan minyak di sini sesuai dengan berapa NaOH atau soda api yang kita butuhkan untuk melarutkan sabun ini. Terus setelah minyaknya pertama-tama itu Pak. Ya, proses pembuatannya seperti apa nih Bu? Ya. Rumput lautnya dibersihkan kah terlebih dahulu atau seperti apa kemudian prosesnya? Rumput laut itu Pak biasanya kita beli dalam keadaan kering ya, tapi masih berwarna coklat begitu. Terus untuk dipakai itu tidak langsung dipakai, melalui proses sehingga menjadi putih. Caranya itu Pak, rumput laut itu kita ambil, kita timbang sesuai yang kita inginkan, terus dicuci, dihilangkan itu pasir-pasirnya, apa yang menempel, dicuci bersih sampai sudah kita rasa sudah bersih, terus dijemur. Setelah dijemur, sudah kering, baru diambil lagi, direndam 12 jam ya Pak. 12 jam. Terus setelah 12 jam dicuci lagi, dikeringkan lagi. Itu berulang sampai 4 hari Pak, sampai rumput laut tersebut berubah menjadi berwarna putih. Nah, kalau demikian belum bisa digunakan ya Pak, karena itu biasanya rumput laut itu bau amis. Untuk menghilangkan bau amisnya lagi, rumput laut yang sudah kita keringkan menjadi sudah berwarna putih, kita rendam lagi Pak 12 jam dengan air cucian beras. Kalau tidak ada air cucian beras, air yang digunakan di situ dicampur dengan tepung beras. Direndam selama 12 jam. Setelah 12 jam dikeluarkan, dikeringkan, baru boleh digunakan karena sudah hilang bau amisnya. Baik. Terus takarannya tadi Pak. Iya, ini pendengar kita menanyakan, ada Ibu Adewia, untuk takaran setiap bahannya bagaimana katanya? Takarannya itu kalau ingin membuat sabunnya lebih banyak busanya, lebih banyak kita gunakan minyak kelapa. Terus kalau minyak zaitunnya itu lebih banyak, lebih bagus kalau banyak karena kita tahu itu minyak zaitun mampu melembabkan kulit ya. Kalau minyak kelapa itu
kalau lebih banyak dia itu agak kering kulitnya, apalagi kalau minyak sawitnya lebih banyak. Ya. Terus kalau mau pakai mau ini bisa juga satu macam di minyak dipakai Pak. Itu ada takarannya dengan penggunaannya pakai kalkulator. Ada aplikasinya Pak di Play Store untuk bagaimana ini berapa minyak yang digunakan, berapa juga soda api yang digunakan supaya tidak salah takaran. Kalau salah takarannya Pak, Ya, gimana? terlalu banyak NaOH-nya, itu akan menimbulkan iritasi. Oh. Dan penampakan dari sabun kita itu akan retak-retak, kering ya Pak. Ya. Kalau misalnya terlalu banyak minyaknya, sabun tak itu akan kelihatan lembek, tidak keras gitu. Baik. Macam Ya. Ini waktu dilatih ibu-ibu begitu di kelompok binaan, apakah gimana respon ibu-ibu ini? Apakah merasa susah untuk pembuatan sabun ini atau ternyata mudah saja begitu, Bu Sri? Begini Pak, awalnya kan ibu-ibu ini memang sudah termasuk dalam kelompok pengolah. Cuma karena awalnya dia mengolah produk perikanan itu dalam hal pangan, artinya di sini dia menghasilkan abon ikan, produk-produk kerupuk. Tapi mereka ini kalau bersaing dengan ini terus mengeluh sama penyuluh, bilang, Bu, boleh gak saya menggunakan ada tidak produk yang susah saya pasarkan yang ini? Oh iya, nanti kita coba diskusi bagaimana. Terus dia munculkan ide, Bu, ada yang ini sabun dari rumput laut. Oh boleh. Nanti saya belajar dulu, saya lihat saya searching di media sosial. Nah, setelah itu saya ajarkan kepada mereka dan alhamdulillah tidak pernah lagi beli sabun, Pak. Jadi pakai itu begitu ya? Dibuat sendiri, dipakai sendiri. Iya. Selain dibuat sendiri, dipasarkan juga nggak sih produk-produknya, Bu Sri? Iya, dia pasarkan. Dia pasarkan di masyarakat sekitar dulu Pak, belum ini karena ini produknya baru ya Pak, baru 1 tahun terakhir ini dia olah karena dia coba dulu apa cocok untuk kulit atau bagaimana gitu. Kedepannya sendiri seperti apa Bu? Apakah kemudian akan dipasarkan misalkan di toko-toko, kemudian mungkin di hotel-hotel di Parepare jadi souvenir misalnya begitu? Kami Pak penyuluh berharap banyak karena mudah-mudahan produk kami ini menjadi ikon di Parepare. Kalau ke Parepare orang cari-cari sabun rumput laut begitu ya? Belum ada seperti itu? Belum, karena mereka cuma memasarkan pada masyarakat sekitar rumahnya Pak. Kendalanya apa sih Bu Sri? Kendalanya enggak ini sih Pak, cuma mereka kan kadang-kadang sabun apa ini kan pasti juga harus dia coba dulu. Bagaimana kita meyakinkan bahwa sabun yang kita produksi ini aman, ekonomis dan tidak ramah lingkungan, karena busa yang yang dihasilkan atau limbahnya itu tidak berbahaya untuk lingkungan karena semuanya adalah dari bahan-bahan alami Pak. Baik, dan semoga kedepannya ini bisa lebih dikenal luas begitu ya, bukan hanya di masyarakat sekitar, tetapi produk dari ibu-ibu ini bisa lebih luas lagi seperti itu. Baik, dan untuk pendengar kita yang ingin bergabung silahkan di 082133339440. Mungkin ada yang kurang jelas ingin Anda tanyakan ke Ibu Sri. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ya, dari Pak siapa Pak, di mana? Dengan Pak Sidat di Pindrang. Silakan. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Saya minta kepada Ibu Sri ini sebaiknya produknya ini kan
diberikan standar nasional Indonesia supaya kan kita betul-betul tahu ini produk ini aman. Iya, sehingga kalau bisa saya minta dipasarkan juga di Kabupaten Pindrang Idam, karena saya juga mau beli kalau saya dapat nanti ini produknya. Dan terusnya saya tanyakan berapa harganya satu sabung ini Ibu, dan bagaimana mengenalinya bahwa ini produk Ibu, yang sampai ada produk apa namanya abal-abal ya yang nyanyi produk Ibu, sehingga kita terkecoh bilang ini kita kira ini produk Ibu, ternyata produk palsu begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Zidan. Ya. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya sudah sangat tertarik loh. Ini bapak-bapak dari tadi disebutkan manfaatnya melembabkan, ternyata juga mencegah penuaan. Karena ini memang bahannya alami begitu Bu Sri ya. Ini bahkan sudah menanyakan harga begitu. Di mana mendapatkannya? Kita terima penelpon selanjutnya setelah Pak Zidan di Pindrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak siapa Pak, di mana? Dengan Jufriyadi di Bone. Pak Jufri di Bone. Silakan Pak Jufri. Yang saya tertarik karena bahan-bahannya kedengarannya alami ya. Artinya tidak menimbulkan lingkungan atau yang bagaimana. Saran saya Bu, bolehkah artinya Ibu juga memberikan latihan kepada orang di daerah kami, utamanya di pesisir pesisir Bone, karena Bone juga termasuk Masuk rumput laut Bu. Oke. Baik, itu saja Pak Jufri. Ya sebetulnya kamu. Iya. Bisa nanti kan artinya dipasarkan dipasarkan di online. Oke. Karena ya semacam produk yang ada di daerah kami yang namanya bisa macam ini, itu biasanya sudah ada di online. Oke. Ya. Baik. Shop, ya. Terima kasih banyak Pak Jufri. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jufri, Bu Sri berharap katanya ini datang dong pelatihan katanya di warga pesisir yang ada di Bone karena banyak rumput laut juga yang ada di sana, dan berharap pemasarannya ke depan bisa online. Wah, ini kayaknya ditantang nih Bu Sri biar lebih luas lagi begitu ya. Banyak yang tertarik dengan sabun rumput laut ini. Kami terima penelpon selanjutnya. Sayang sekali terputus. Baik, silakan Bu Sri menanggapi beberapa pendengar kita. Ternyata ini bapak-bapak loh Bu Sri. Ya. Iya Pak, alhamdulillah kalau banyak yang ini tertarik. Ini Pak, memang saya juga sebetulnya ragu waktu pertama, tapi pas kami coba, ternyata alhamdulillah bagus, dan ibu yang mengolahnya itu alhamdulillah sudah ada penghasilannya sendiri Pak. Oh, jadi dia serius sih Bu ya? Iya serius sih, karena menurut beliau produknya ini aman karena dia pakai sendiri loh Pak. Oh, kayaknya Ibu Sri juga pakai nih Bu Sri, Iya, makanya. sudah ada kok Pak ini. Wah, jadi penasaran, saya ingin mencoba juga begitu ya. Seperti apa? Ini sabun badan saja atau bisa jadi sabun lain nggak sih Bu Sri? Misalnya kan masa pandemi banyak yang sabun cuci tangan gitu atau apa? Kalau penggunaan atau saya jawab dulu ini Pak. Silakan Bu Sri. Untuk Pak Zidan ya, yang harganya itu kami pasarkan untuk yang 100 gram itu Pak, kami harganya itu 30.000. Terus kalau Pak Jufriyadi, insya Allah Pak, kalau misalnya kami sehat-sehat walafiat, insya Allah kami akan ke Bone ya Pak. Berharap ada pelatihan. Kalau pelatihan sendiri rutin Bu Sri? Awalnya itu dinas pertanian, kelautan dan perikanan itu Pak sering loh memanggil orang-orang yang berpengalaman, baik itu bidang bagaimana memasarkan produk, bagaimana menghidupkan
menghidupkan itu kelompok supaya bagaimana dia bangkit lagi. Jadi mungkin dari situnya ibu-ibu yang pengolah di Parepare itu sedikit banyak sudah banyak sih di pengalamannya jika banyak di undang-undang dari dinas terkait di Perindak atau apapun yang mengundang beliau untuk memaparkan bagaimana memasarkan produk, bagaimana membuat produk lebih bagus, jangan mengurangi takarannya. Kalau sudah disenangi oleh konsumen, jangan mengurangi takarannya. Baik, Bu Sri, ini untuk pendengar kita yang mungkin di beberapa daerah yang berharap penyuluhnya juga di tempatnya ini aktif begitu, atau mau kasih saran ke penyuluhnya, itu seperti apa sih Bu Sri? Mungkin bisa begitukah warga menyurat kah atau menelpon kah atau gimana biar dikasih pelatihan? Oh, kalau misalnya begitu Pak, mungkin bagusnya kalau misalnya resmi ya Pak, bagusnya menyurat ke dinas, nanti kita hubungi penyuluh yang bersangkutan supaya misalnya kalau misalnya ada kesempatan, nanti kita berkunjung ke daerahnya. Baik. Kemudian tadi sarannya katanya dipasarkan online dong katanya. Terus juga dibuatkan izin misalnya biar produknya lebih aman. Iya, betul Pak. Kami kedepannya ini berencana loh Pak membuat izinnya, mengajukan ke BPOM-nya bagaimana caranya. Kami hubungi dinas perindak setempat untuk melihat produk kami dan membawa sampel kami. Baik. Untuk dipasarkan online, Bu Sri? Nanti kalau misalnya ada izinnya Pak, insya Allah kami pasarkan online. Nanti kalau kalau kita yang bilang begini bagus, kalau tidak ada izinnya yang ini yang yang keluar yang resmi, nanti kita dikira abal-abal loh Pak. Oke. Itu bentuknya kayak apa sih Bu Sri? Kotak-kotak kah atau kotak-kotak? Iya, sebetulnya bisa bentuk apa saja. Oh, ada wanginya begitu Bu Sri sabunnya? Kalau saya Pak tidak pakai pewangi, bisa lah dipakai pewangi, bisa juga ditambahkan pewarna kalau misalnya warnanya mau diganti, tapi kalau saya warnanya coklat ya Pak. Jadi aromanya apa Bu Sri? Sabunnya Bu Sri yang aroma rempah. Oh, aroma rempah. Iya. Wah, karena tadi ada macam-macam gitu ya? Iya. Minyak rempahnya juga tadi Pak. Oh, jadi ini ada resep khusus di minyaknya juga Bu Sri ya. Sampai tadi ada daun bidara, ada apa gitu. Daun sirih Cina, ada serai, jahe. Jadi kayaknya kalau pada saat dipakai mandi begitu dengan sabun itu relaksasi juga begitu ya, karena wanginya wangi rempah-rempah dan alami. Sudah ada namanya nggak sih Bu Sri produknya? Iya, sabun homemade rumput laut Istiqlal. Oh, namanya Istiqlal. Iya, Pak. Wah, namanya. Itu produk dari itu nama kelompok kami. Oh, nama kelompoknya. Iya. Oh, nama kelompoknya Istiqlal. Iya. Oke, nanti deh kapan-kapan bisa dipromosikan juga di RRI begitu ya. Sabun rumput laut Istiqlal gitu kan. Dan pendengar kita berharap ini bisa dipasarkan secara online. Ini ada Bu Hera yang bertanya, katanya Bu Sri itu menggunakan jenis rumput laut apa ya dan bisa didapatkan di mana bahan-bahannya? Oh baik, untuk Ibu Hera saya menggunakan sabun rumput laut Echema cotoni karena itu yang ada dibudidayakan di Kota Parepare ya. Oh, ada jenis rumput laut khusus kah atau? Tidak juga sih Pak, cuma karena itu yang ada. Boleh sih menggunakan produk lain, rumput laut yang lain karena umumnya itu rumput laut itu mengandung bahan fenol. Fenol ini yang terkandungan fenol ini memberikan berperan dalam penyembuhan dan peremajaan kulit. Terus rumput laut itu mengandung vitamin A dan vitamin C-nya. Oh, banyak kandungannya. Yang memelihara kolagen. Sedangkan kandungan protein dari rumput laut itu untuk membentuk jaringan baru pada kulit sehingga mencegah penuaan dini. Terus kandungan selanjutnya adalah rumput laut itu kaya akan
vitamin B kompleks, magnesium, dan berbagai mineral lainnya yang membantu metabolisme sel kulit. Ini dari penelitian kita 2013 ya Pak. Baik, jadi ternyata banyak sekali manfaatnya begitu untuk kulit ya. Oke, yang penting jangan pakai rumput di halaman rumah Bu Sri ya. Baik, Bu Sri, ini tadi yang menanyakan juga bisa dapatkan bahan-bahannya di mana katanya. Mungkin sudah sangat tertarik, sudah ingin mencoba sendiri. Bahan-bahannya mudah kok, karena bahan-bahannya itu kayak minyak. Minyak. Kita bisa minyak astagfirullah, minyak kelapa. Minyak kelapa ya Pak, minyak sawit nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Terus pakai itu untuk membentuk saponifikasi, artinya pembentukan sabun itu dari minyak itu harus menggunakan NaOH atau soda api. Soda api ini banyak loh dijual di pasar, di toko bahan bangunan pun ada loh Pak. Oh, yang penting takarannya sesuai ya. Ya, jangan tidak boleh tidak sesuai Pak, nanti teriritasi kulit tak. Oh, oke. Baiklah, Bu Sri, waktu kita terbatas tapi terima kasih banyak sudah berbagi ilmu tentu untuk pendengar-pendengar kita. Semoga sukses untuk sabun rumput laut Istiqlalnya dan suatu saat kami bisa mencoba juga begitu ya, dan pendengar RRI Makassar. Sehat selalu Bu Sri, selamat melanjutkan aktivitas. Salam buat ibu-ibu di sana yang membuat sabun rumput laut ini, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita malam hari ini. Kita sudah belajar banyak ya bagaimana pemanfaatan rumput laut yang ternyata bisa diolah menjadi sabun organik yang kaya manfaat. Demikian tadi Ibu Sri Wahyuni Amade SPI, Penyuluh Perikanan Kota Parepare, Satminkal BRBAP 3 Kabupaten Maros. Saya Idam dan juga bersama rekan saya Maman undur diri, dan Anda bisa mengikuti kembali Kiprah Desa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar.